Terima kasih pemirsa, masih di Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam, masih bersama Cek Ical dan juga Al-Ustadz Al-Mukarram Beni Subandri, SPDI pada hari ini. Dan tentunya masih dengan tema pemanfaatan Al-Quran terjemah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita sudah bahas beberapa poin manfaat dan juga tentunya beberapa macam metode yang bakal nak kita pelajari dalam Al-Quran terjemah ini dewe. Nah, kalau dari sisi keutamaannya Ustadz, apa sih Ustadz yang memang keutamaan yang menarik perhatian untuk generasi muda supaya galak untuk tentunya mempelajari Al-Quran terjemah ini? Iya. Baik, terima kasih Cek Ical bahwa terjemahan ini adalah untuk membuat anak-anak generasi muda itu lebih melekat ajarannya, sehingga dibantu dengan terjemah ini dia mudah. Karena di mindset anak-anak Al-Quran itu sulit. Kenapa? Kesulitan mereka waktu mau baca Arabnya susah, apalagi nak baca terjemahannya. Nah, gitu kan. Nah, maka dengan ada terjemahan ini tinggal membaca terjemahannya. Oh, yang aku baca Arab ini artinya. Nah, ini. Sehingga manfaatnya luar biasa. Ya Allah, dulu aku tidak tahu arti, Masya Allah, bahwa arti misalnya, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apa dia maksudnya ihdinas siratal mustaqim? Waktu dia baca terjemah Cek Ical, berikanlah kami jalan yang lurus. Kan masih ada pertanyaan di situ. Jalan yang lurus nih kira-kira jalan yang seperti apa? Nah, seperti apa? Kan pernah kita dengar mungkin jalan yang lurus itu jalan tol. Nah, kan bisa kan? Nah, itu ternyata bukan. Jalan yang lurus itu jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, jalan yang diridhoi Allah wujudnya apa? Ya Al-Quran itu. Karena apa? Al-Quran itu firman-Nya Allah. Tatkala kita menjalankan firman-Nya Allah, ya tentu Allah ridho dengan kita. Ya kan? Yes. Kalau Allah ridho, segalanya akan dikasih. Apa? Dia ridho itu intisarinya adalah dia sayang, dicintainya, disayanginya. Iya kan? Disetujuinya. Dipilih oleh Allah. Apa tadi kata Cek Ical? Tatkala kita sudah berjalan di ridhoi Allah, maka seluruhnya akan dipermudah. Mulai dari apa? Dari kehidupan, dari rezeki, dari jodoh, ya kan? Dari maut pun sekalipun itu dipermudah karena kita paham apa sih kita mempersiapkan kematian kita. Nah, orang ini paunya mau masuk surga, tapi tiket masuk surga udah disiapin. Ya udah pacak juga. Nah, sekarang pertanyaannya, yang punya surga kan Allah nih. Allah ngasih, nih Cek Ical pengen masuk surga itu, kau baca Quran. Cak mana metodenya? Pakai 6M. Apa 6M tadi? Membacanya, mempelajarinya, memahaminya, melaksanakan isi yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita pahami. Habis itu disiarkan yo. Lalu yang keenam, melestarikannya, jadikanlah gaya hidupmu sampai mati. Maka aku akan ridho, akan sayang, akan cinta dengan kamu. Nah, ini yang luar biasa kalau kita mencari manfaat atau faidahnya. Sehingga Al-Quran ini itulah dia jadi bayan, penjelas, dia jadi petunjuk, dia jadi rahmat bagi kita. Maka kalau Nabi itu tidak dikasih wahyu, Nabi nangis. Lah kita dikasih Quran malah disimpan Qurannya sampai berdebu. Sampai berdebu. Ditanya, itu kitab suci. Kenapa kitab suci? Ya harus diletakkan di tempat yang suci. Di mana? Di lemari. Kapan nak bacanya? Setahun sekali. Kan jauh kita dengan Tuhannya. Kalau kita mau istilahnya tuh bicara jelasnya, kan ini kalam Allah, kalam ilahi. Waktu kita baca Al-Quran, sama nggak kita dialog dengan Al-Quran, dengan Allah itu sendiri? Esensinya ya, hakikatnya gitu loh.
Nah, makanya kita disuruh oleh Allah di surah Al-A'raf ayat 207, itu Al-Qur'an itu didengarkan dan diperhatikan. Kenapa? Ya. Supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, selama ini kita membaca Al-Qur'annya baca Arabnya. Kita mempelajari tajwidnya, salah tidak? Tapi kapan kata Allah kamu aksinya mana nih? Aku tunggu prakteknya mana? Kenapa? Ical, di surah As-Saffat ya, itu kalau kita tidak menjalankan, kita cuma ngomong baik tahu dengan hukum, tapi tidak melaksanakan hukum itu, maka kita dibenci oleh Allah. Makanya kami ya senangnya kata Cik Ical tadi bukan dipanggil Ustadz ya, Bebang ya. Tapi kita harus tahu, saya paham karena bahasa Arabnya Ustadz itu adalah guru. Jadi saya sah-sah saja karena saya profesinya sebagai guru ya. Iya, Ustaz. Tapi bukan masalahnya harus guru itu adalah yang di sekolah saja. Iya. Karena Nabi bilang bahwa madrasatul ula ya, sekolah yang pertama itu di mana? Di rumah tangga. Berarti siapa yang berperan penting? Ya ibu dan bapaknya. Pertanyaannya, kalau ibu bapaknya nggak paham Quran, gimana anaknya? Pasti paham. Gitu. Maka Iya. orang tua harus berkewajiban tetap membaca, mempelajari Al-Qurannya, harus paham, dibantu dengan terjemahnya. Iya. Biar dia bisa melaksanakan. Jadi dari ibu, bapaknya, keluarganya, tetangga, masyarakat, bahkan bangsa Indonesia menjadi percontohan bahwa Al-Quran itu wujud sebenarnya di Indonesia. Nanti agama Islam menjadi percontohan dunia. Allahumma amin. Amin ya rabbal rabbal alamin. Nah, Ustadz, Iya. sudah Ustadz kasih tahu tentunya keutamaan beserta metode cara kita supaya menggalakkan belajar Al-Qur'an terjemah ini dewe. Satu pertanyaan lagi, Ustadz. Iya. Pertanyaan yang paling sulit dan juga paling agak susah dilakukan oleh tentunya kita insan yang hatinya selalu berbolak-balik ini, Ustadz. Ya, jadi ya, cak mana Ustadz ketika kita sudah melaksanakan, mempelajari, membaca dari Al-Quran itu dewe Ustadz. Cak mana cara istiqomahnya Ustadz. Nah, supaya insya Allah kita selalu berada di jalan Allah. Amin. Dan juga selalu galak terus Ya. mempelajari Al-Quranul Karim itu sendiri. Iya. Baik, terima kasih Cik Ica, pertanyaannya luar biasa. Memang kita bilang bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, pertanyaannya bagaimana biar kita istiqomah iman kita ini? Iya Ustaz. Nah, iman itu kan di dalam. Nah, berarti kalau di dalam, maka kalau rukun iman itu pastilah iman kepada Allah yang mana belum kita ketemukan. Iya. Artinya kita temui di mana? Di batin kita. Kita tahu ya Allah, kamu luar biasa. Tapi kalau orang tidak paham, cuma tahu aja dia Allah gitu loh. Yang kedua, iman kepada malaikat. Begitu juga, belum kopdar kita, belum kopi darat. Tapi kita yakin ada malaikat. Kan yang membantu kita, yang menolong kita. Nah, yang ketiga ada namanya beriman kepada kitab-kitabnya. Nah, sekarang rukun iman itu ada 6 kan? Iya. Terus yang keempat beriman kepada nabi. Nabi sudah ditutup dan sudah wafat. Habis nih, berarti gaib juga. Terus yang keempat beriman kepada hari akhir. Belum nih. Kelima Ustaz. Ya, kelima ya. Hari Nah, akhir. Yang keenam qada dan qadar. Belum Dan juga. qadar. Nah, dari rukun iman yang nyata ada siko namanya Al-Qur'an. Tapi kalau Al-Qur'an nggak dibaca, nggak dipelajari, nggak paham, nggak melaksanakan, gelap nggak? Gaib lagi nggak? Gelap. Berarti kita beriman kepada yang gaib itu benar. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak dapatkan suatu aplikasi. Gimana sih Al-Quran yang keimanan kita ini menjadi istiqomah? Karena nggak ada contohnya. Nah, akhirnya Allah membuatlah namanya sistem, yaitu para nabi. Alhamdulillah kita berada di masa yang luar biasa Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dia mewujudkan semua isi Al-Quran dalam kehidupannya.
Ustadz, saya nih bukan nabi. Itulah yang membuat rusak ketidakistiqomahan kita. Iya, Ustaz. Seolah-olah kita ini tidak boleh. Kan kita nggak boleh itu jadi nabinya. Iya, Ustaz. Yang boleh itu ikuti perilakunya kan. Iya, Ustaz. Nah, karena apa? Karena sudah diperintahin oleh Allah. Ikuti Allah, ikuti Rasulnya. Masa nggak boleh? Ya nggak boleh itu ngaku jadi apa? Jadi nabi. Ustaz. Nah, berarti ini yang harus kita perjelas. Iya. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai guru, itu memberikan pencerahan Betul, dari anak-anak, dari SD, SMP, SMA, sampai masyarakat. Untuk apa? Ini cikal bakal kita generasi yang Qurani. Nah, nanti kita akan mencapai namanya istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Nah, gimana Amin. caranya? Insya Allah. Iya, bagaimana caranya? Supaya kita istiqomah, kata Cak Ical. Iya. Ya kita tetap 6M ini harus jalan, jangan sampai momen saja. Iya, Ustaz, Waktu Isra Mi'raj baru baca Quran, ya kan? Waktu Maulid Nabi, Waktu pernikahan. baru pernikahan, kan gitu kan? Padahal Al-Quran itu kan pedoman hidup. Berarti setiap kita hidup, ya terus baca. Iya. Kecuali kita lah mati, mama baca Cak Ical. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi metode 6M ini sangat membantu bagi generasi-generasi muda yang belum tahapannya, andai dia belum menguasai berbahasa Arab, sudah dipermudah oleh para kiai, para ustadz yang sudah menguasai ilmunya, yaitu hasilnya adalah Quran terjemah. Itu Cak Ical yang luar biasa yang harus kita kerjakan. Ya, tentunya pada hari ini sudah dijelaskan juga Cak Mano cara istiqomah gitu. Itu yang paling sulit di dalam dunia ini. Nah, istiqomah itu Cak Mano saja. Tapi tentunya dengan metode 6M yang 6M. sudah Ustadz tadi jelaskan, tentunya mulai dari membaca sampai dengan melaksanakan atau mengamalkan. Iya. Itulah memang cara terbaik supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah, istiqomah selalu membaca Al-Quran. Dengan Quran itu dewe bakal ngasih hidayah untuk kita agar selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita bakal balik lagi tentunya pemirsa Cawesan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setelah pesan-pesan berikut ini.